capek mulu tiap pagi. Oh, di situ. Oh, pindah nih. Richard, apa kabar, bro? Baik, Mas Bayu, sehat. Richard umur berapa? 28. Mulai ngapain itu TikTok? TikTok sekitar November lah, jadi 6 bulanan lah ya. Wih, dia cepet banget loh. Lumayan. Cepet gila. Lumayan. 6 Kemarin bulan. kalau 2 minggu terakhir nomor 1 di Indonesia. Masa? 4 hari 1,7 juta atau 1,6 juta gitu. Oh, kok gitu-gitu lihat di mana? Kan ada notisnya kan, yang trending, follower gitu-gitu. Yang di mananya, bro? Oh, di inbox. Bukan, ya di inbox. Banyak tuh di situ request, lihat di situ. Jadi kelihatan growth-nya. Duh, kok ada ngajak bekencan, bro? Asik. Dari kapan suka berbagi? Itu berbagi loh. Oke, jadi sebenarnya gini Mas Baim. Saya perlu luruskan dulu nih. Konten saya itu sebenarnya nggak pure berbagi. Oh. Konten saya itu sebenarnya agak challenge sebenarnya, tapi ada unsur berbaginya. Ada berbaginya kalau gue lihat. Yang Tapi bukan pure berbagi. Oh iya. Jadi ada challenge yang itu. Ya, jadi saya nggak mau dibilangnya ke arah situ. Ya, nggak mau cuman bagi-bagi secara cuma-cuma. Iya. Tapi dia harus ngelakuin satu kebaikan dulu. Misalnya ngebantuin orang, jujur atau apa. Baru dia dapat kebaikannya, dapat berkatnya gitu. Yang gue lihat waktu itu ini apa? Jatuhin uang. Jatuhin uang. Kita kan sering ya lakuin itu, cuman kalau kita nggak enaknya kan kita dikenal, bro. Pas diginiin begini, Mas Baim ya, kayak gitu. Pakai topeng lah. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Itu juga ini kan yang pas gue lakuin nih, cuman enaknya dia nggak ketahuan. Iya, ketahuan. Jadi orang ngelihatnya kalau gue enggak, bro. Pas gini lihat gue Mas Baim, pas lihat ini, mudah-mudahan ini pasti jebakan doang nih, kasih yang lebih gitu. Benar. Dia bilang pasti enggak. Kalau dia bilangnya iya semua, gue lihat. Iya uang saya. Iya. Iya uang saya. Tapi gini Mas, saya selalu kasih uang baru pertama. Kedua, uangnya agak banyak, 200 sampai 250 ribu. Jadi notabene supaya dia agak. Dia pertama itu hampir nggak mungkin lah uangnya, dia kan uang bener-bener baru. Iya. Yang kedua agak tebel kan. Jadi kalau dia nggak ngecek, berarti emang niat dia emang pasti nggak jujur. Berarti kalau misalkan dia ambil itu kayak ya lu uang hilang berarti ya? Ya berkat buat dia lah. Tapi kalau dia jujur kan dapat berkat lebih gede gitu. Iya. Kenapa mau mulai TikTok kayak itu, Pak? Sebenarnya kan saya temen Iben kan. Iben. Oh, temennya Iben ya. Iya, partner bisnisnya Iben kan, yang brand sambal bakar Indonesia. Itu apa lo? Yes. Berdua doang? Banyak kan, tapi saya dari segi bisnisnya. Nah, saya lihat bahwa wah, pengusaha tuh harus ada unsur terkenalnya biar lebih mudah lah kita bisnisnya. Iya, jadi saya nggak mau nih nanti one day kayak misalkan kasus kayak adalah influencer lah, punya brand ya kan, terus dia bermasalah karena sosoknya dia cuma satu seorang, akhirnya brandnya turun secara image-nya. Iya. Saya mau backup Iben-nya itulah. Terus juga saya banyak konsultasi sama Iben. Iben kan ada tim tuh LL namanya kan, itu penguasa FYP-nya TikTok lah. Nah, kita banyak diskusi gimana cara biar dapetin trendingnya, virality-nya. Caranya gimana? Simple sih, dari editing video, hook pertama, terus juga hook pertama tuh berapa detik? 3 detik biasanya. Musik videonya, terus juga cara komunikasinya, terus juga banyak faktor Mas. Sebenarnya banyak ilmunya ya, banyak teknis ya, banyak teori ya, bukan teori ya itu, banyak pengetahuan yang sebenarnya harus kita tahu juga untuk FYP gimana gitu ya. Dan proven. Dan pasti proven. Dan terbukti ya? Ya, karena konten kreatornya grupnya mereka itu dari nol semua Mas. Nah, masa sih? Ya. Dari zero? Dari zero. Dapetin 1 juta, 2 juta, atau 5 juta follower tuh hal yang mudah. Hah? Beneran. Caranya gimana? Nanti kita diskusi lebih dalam ya. Pokoknya dari 0 ke 5 juta atau 7 juta tuh bukan hal yang sulit lah. Kemarin growth saya 4 hari, itu 1,6 atau 1,7 juta. Hah? Follower 4 hari. Gila. View saya itu 4 postingan terakhir itu di atas 10 juta Mas. Hah? Beneran, boleh aja lihat. Tunggu dulu. Sombong. Bukan sombong, karena kita tahu formatnya kan. Iya. Kita tahu formatnya. Sehari berapa video? Sehari 1. 1, pasti. Pasti. Tapi ada juga kalau teman-teman yang lain ya, ada yang 2. Tapi kalau saya 1 aja udah cukup. Dan dia itu belajar otodidak dari event sendiri atau bareng-bareng atau ilmunya tuh yang tadi ini harus ini harus ini. Oh, ilmunya pertama dari Iben. Jadi kita diskusi. Kalau ilmu sosial media dari Iben, pastilah dari Iben. Karena Iben kan kingnya. Tunggu, lo itu 28 tahun. Ya. Terus abis itu sekarang udah sebelumnya malah sebelum TikTok udah restoran. Restoran. Pernah jualan ice cream, bubur, terus minuman kesehatan yang sekarang masih ada.
Restoran tuh bisnis susah loh. Oh iya, di jelas dong. restoran. F&B itu bisnis susah mas. Susah banget. Susah Itu kan banget. restoran. Bener, tau lah. Bagaimana? Maksudnya caranya gimana? Maksudnya belajarnya gimana? Kok bisa? Sebenarnya simpel sih. Kalau di F&B itu mas ya, kuncinya ya, yang paling terutama menurut saya di timnya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih banyak invest di SDM-nya, di research-nya. Kalau orang nih biasanya ya invest tuh di interiornya, furniture-nya bagus kan, bangunannya kan. Kalau saya biasa aja, cari orang-orang yang terbaik lah, biar mereka fokus di sana. Biasanya kalau saya pribadi ya, level BOD-nya ya, board of direction aja. Lo sebagai owner ada BOD-nya? Ya jelas dong, profesional semua. Mulai pertama bisnis umur berapa? Pas SMK lah mas. SMK itu SMA? Kejuruan, masak. Saya sekolah chef kan. Oh dia passionnya mana di situ? Iya, passionis. SMK itu pas umur berapa berarti ya? Waduh, SMK umur berapa ya? 16 tahun ya? 16-17 tahun lah. Ya jualan es krim di kantin mas. Oh dia mau dagang. Dari kecil. Dari kecil ya? Iya, dari dipaksa. Oke, balik lagi ke TikTok. Mau seserius apa? Dia harus serius pastinya. Harus serius loh mas. Harus serius. Udah sih. terjun terlalu banyak. Iya benar sih. Bener sih. 6 bulan. Oh jadi banyak yang di timnya siapa? Iben itu yang dari zero cepet juga fast juga naiknya. Tapi bukan banyak mas, semua. Oke, kalau semua itu misalnya dari zero, ini wah ini ilmu banget mas semua nih. Dari zero itu dia itu memang sudah ada keterampilan masing-masing, keunikan masing-masing, atau memang baru bikin apa aja terserah? Sebenarnya saya nggak pernah ngomong, tapi saya melihat ya. Jadi kalau misalkan dia belum tahu pengen buat konten apa, dilihat dulu karakteristik orangnya. Ya betul. Misalkan cewek agak tomboy, kayak si Talita, dibuat konten prank agak tomboy. Tapi misalkan kalau dia agak cowok agak pemalu, ya dibuat kontennya yang sesuai karakteristik mereka gitu. Jadi tergantung juga karakteristiknya si influencernya mau seperti apa. TikTok itu pure kalau misalnya YouTube kan ada AdSense. Kalau TikTok itu pure dari mana? As a brand aja. Iya, endorse ya berarti ya. Iya. Oh, begitu berarti. Atau ini live dapetin gift mandi lumpur gitu. Itu berapa sih dapetin gitu? Oh, lumayan gede itu. Masih Dengan yang live itu ayo terus Ya. Cobanya Mas Bayi mandi lumpur gitu. Ayo mandi lumpur. kita lihat. Gua enggak sih, enggak lah. Kan biar tahu aja Mas, nggak perlu peduli masalah income-nya, tapi biar tahu ininya ya. Berapa dapat income-nya gitu. Yang dapetin itu kan kereta dan lain-lain itu kan. Ya, Lion misalnya. Lion itu. Kan Itu lumayan. Lumayan. Masa? Ya. Ya Tapi udah. kecil lah bagi income-nya Mas Baim lah. Ya, aman Paling lah. 0,0001. Dia lah yang lebih kaya nih, dia hebat lah. Kalau kita aminin aja tuh, kalau kita amin. Ya, saya amin bareng tuh, amin. Amin. Cita-cita gede mau ngapain? Mau jadi apa? Mau apa? Mau ngapain? Ya pasti pertama saya pengen jadi pengusaha sukses lah. Target saya paling gede ya. Dari dulu saya pengen jadi 3 orang terkaya di Indonesia. Makanya kita pengen IPO-in perusahaan-perusahaan kita. Perusahaannya ada berapa sekarang? Ada 3 lah, 2 brand F&B, 1 kontraktor. Oh, kontraktor dia punya. Tapi buat ini ya bukan komersil kayak perumahan. Lebih ke B2B. Restoran, F&B gitu, kantor, gudang itu kita bisa bangun. Kalau yang 2 itu sambal bakar Sama brand Summer Minibar. sama Summer Minibar, minuman yang kesehatan. Tapi ada 90 cabang itu, lumayan banyak. wih, banyak juga. Lumayan. Oke, bicara yang TikTok itu konten. Itu kan kalau saya emang itu alhamdulillah ya, seneng banget lihatnya karena kayak berbagi buat saya ya. Tapi kalau misalkan itu ada yang lainnya kayak challenge juga sebenarnya persepsi orang. Tapi yang saya seneng kan sebenarnya itu ada sesuatu yang event aja saya bilang juga ada berbaginya kok. Ada. Jadi buat saya memang tergantung persepsi orang, tapi kan tergantung lagi pemikiran orang seperti apa. Saya pun juga sering kayak gitu, misalkan nggak bisa ini nggak dapat uang gitu loh, sama persis. Cuman itu didasari dengan lebih ke arah memang suka sosialnya, apa lebih ke arah kontennya atau gimana? Oke, pertama karena sosialnya juga sih. Karena kan jadi pengusaha salah satu purpose-nya kita adalah kita pengen bantu orang kan. Jadi ada legacy positif yang kita tinggalin buat banyak orang. Yang kedua, ya sambil kita bantu, gak ada salahnya dong kita dikenal masyarakat kan. Kalau kita dikenal, banyak nilai positif lah yang bakal terjadi. Contoh, bisnis yang tadi saya bilang, jadi bisnisnya jadi lebih mudah dikenal orang. Jadi nggak perlu ada budget marketing yang gede, bayar influencer, KOL dan sebagainya untuk promosiin bisnis kita gitu. Itu sih 2 faktor itu aja sih Mas Baim. Kalau bicara analisa TikTok sekarang kan lu penganalisa nih kelihatannya. TikTok itu sekarang media paling besar, kedua siapa, ketiga siapa, dan seterusnya siapa? Ya kalau Menurut lo?
Menurut saya ya pasti TikTok. Saya kan baca juga. TikTok Terus selain pertama. itu urutannya? Kedua menurut saya Instagram sih. Terus ketiga? Yang ketiga ya YouTube lah. Kalau Twitter sama si Facebook? Kalau menurut saya ya Mas ya, beda Iya, menurut kamu. beda market sih. Jadi kalau Facebook tuh orang-orang yang old main di Facebook sih. Iya. Kalau anak-anak muda yang sekarang kategorinya pantaran kita Mas ya, itu mungkin mainnya Instagram sama YouTube sama TikTok. Tapi TikTok nomor 1. Nomor 1 sih, Ran. With your pictures on my wall, but I don't have you. Yang paling lo suka dari semua konten lo lagi ngapain? Yang paling suka tuh yang ibu-ibu buta nolongin orang. Nolongin saya. Jadi ada ibu-ibu buta jualan roti. Roti murah Mas, 2.000. Terus ada tim saya minta ibunya. Mukanya judes. Saya hampir nggak datengin tuh sebenarnya. Terus ternyata dikasih tuh rotinya. Pas saya datengin ternyata ibunya buta. Tapi matanya nggak buta gitu loh. Terus saya tanya, ini kamu siapa Nana? Oh, kok ibu nanya saya? Iya, mata saya buta, saya nggak bisa ngeliat gitu. Oh, kenapa bantuin? Ya saya nggak enak aja lah. Saya kan orang yang kurang mampu nih. Saya cuma bisa nolong, saya punya roti, saya cuma bisa ngasih roti. Udah akhirnya dikasih gitu. Terus dia nanya agama saya. Terus saya bilang, saya Kristen. Oh, ibu juga Muslim. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa. Yang penting kan tujuan kita sama, mengabdi sama Tuhan gitu. Oh, itu yang paling terharu sih. Dari semua video saya, the whole video. Berapa viewer itu? Dikit lah Mas, 20 jutaan ini. Si sombong ya, ternyata sombong orangnya. Kalau di TikTok kecil Mas, kayak gitu. Kalau dibilang gede nanti videonya Mas Bayu kan ada 50 juta. Lumayan lah, Oh, lumayan, bilangnya ya. lumayan. Lumayan lah, not bad lah ya, not bad lah ya. Dikit, ya. Oke, TikTok yang paling suka TikToker siapa? TikToker ya. Yang paling lo suka? Dulu sebenarnya saya ada satu konten kreator di luar negeri, MD Motivator namanya. MD motivasi, gue tahu itu. Tapi saya kurang suka kontennya terlalu Iya tahu. apa ya, terlalu menjual Iya, kemiskinan itu loh. betul. Itu yang saya nggak mau ada di konten saya. Nah sekarang gue nanya, gue sering bilang gitu juga sama orang. Apa yang lo bilang menjual kemiskinan? Ayo. Jadi misalnya gini, jadi Gue sering banget dibilang itu. gini Mas, kalau ada orang kan kalau konten saya nih ya jarang haters. Challenge. Nggak, jarang haters nih. Jarang bilang orang tuh si Richard tuh cuma-cuma bagi duit kayak Ria gitu, enggak jarang. Yang nggak ada di konten saya dan ada di konten banyak orang, ya kan? Sorry, yang ada di konten saya nggak ada di konten lain. Orang yang notabene dia kurang mampu, orang miskin, harus nunjukin satu kebaikan dia dulu, Terus? baru dibantu. Kalau misalkan dia dibantu secara cuma-cuma, misalkan Sama aja, gue juga bisa sebenarnya di luar kayak begitu. itu kan ada Nggak usah ini. nilai plus satu value beda ya. Enggak sih, lu tetap pakai orang miskin itu untuk ini. Makanya gue tuh, nah ini loh. Kadang-kadang, makanya tadi gue bilang ya, dasar lo apa? Sosial apa konten? Karena gini, tidak mudah lo jadi orang seperti gue. Karena gue gerak as a sosial, as a empati ke orang. Bukan gue lihat ada orang miskin, buat gue cuan nih ini. Karena lu tidak perlu tahu apa yang sebenarnya gue juga malas sih ngomong gini. Cuman tidak perlu tahu apa yang gue lakuin di belakang itu. Berapa banyak yang gue keluarkan. Gue tidak perlu tahu. Cuman as a gerak itu adalah empati gue. Tapi ketika lo bilang, oh ini ada orang miskin nih, tapi dia harus ini nih. Sama bro, lo nge-use orang miskin. Dan gue bilang itu, apa tadi itu bahasanya? Menjual kemiskinan. Menjual kemiskinan. Sama menurut gua, tapi kenapa gua tidak menggubris itu? Karena gua tahu niatan gua sebenarnya seperti apa. Oh berarti ujungnya purpose-nya ya, niatnya ya? Kalau gua iya. Iya. Kalau gua niatnya. Tapi ketika lo bilang itu lain halnya ya, ketika bingung sih gua bro. Mr. Beast juga seperti itu, cuman dia bukan orang miskin. Iya. Dia orang-orang, tapi dia memang duitnya banyak banget ya. Dan dia bisa ngasih $10.000, $100.000. Kan gede angkanya Mas. Angkanya gede. Gede. Gue ketika melakukan seperti itu di supermarket aja bro, yang datang adalah haters. Kenapa? Loh, kok lo bantu orang yang udah mampu sih? Iya. Kan kita kadang-kadang bingung. Kan terserah gue sebenarnya uang gue. Gue juga nggak pernah istilahnya kalau Nanti kalau bantu yang miskin juga dibilang, kok jual loh, miskin? jadinya kejual miskinan. Karena waktu itu kenapa? 2021 atau 20 gitu ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gue ada di puncak lah untuk YouTube ya. Dan orang kan kalau udah begitu kan ada yang frontal ada yang enggak. Benar. Dan mereka akan mencari-cari gue kesalahan. Salah satu itu yang gue tadinya adem-adem tiba-tiba kok jadi membahas ini ya, gue bilang. Sedangkan sebelum-sebelumnya mereka sangat terima kasih dengan adanya gue. Tapi ketika ada seperti itu, kerucut udah bro. Ada yang pro, ada yang kontra, yang akhirnya membuat menjual kemiskinan. Abis itu kita ini boleh atau enggak? Ya. Sebenarnya begitu, siar atau enggak? Kan sebenarnya itu duit gue ya.
kenapa ini, dan akhirnya udah tuh semuanya ada yang ini. Tapi balik lagi semua itu tidak pernah kita gubris. Makanya tadi pas lo bilang itu sangat tertarik buat gue. Apa alasan lo dan kenapa lo tidak bisa dibilang itu? Ternyata alasan lo, gue ada challenge-nya lo. Dan hak saya dong men-challenge siapapun kan. Iya. Bener, dan kan? sebenarnya persepsi lo dan gue itu bebas kita. Gue nggak bilang ya gue menjual kemiskinan, itu persepsi lo, nggak apa-apa. Tapi ketika gue, kan kita namanya juga berdiskusi ya, benar-benar. boleh nggak apa-apa. Tapi gue juga persepsi gue juga sampai sekarang, lo menjawab, gue sampai kadang-kadang tidak mau menjawab kenapa, tidak akan ada habisnya. Dan nggak perlu dijawab juga nih, Pak. Iya, nggak perlu dijawab juga, karena buat gue, buat apa ada satu orang atau nggak berapa orang yang tidak suka sama gue akan kasih ini, dia akan tetap tidak suka sama gue. Tapi Benar, kalau benar. orang yang suka sama gue nggak usah jelasin bro. Transfer mas, biar suka mas. Hah? Ditransfer. Ditransfer. Kayak Gigi Saputra. Saputri ya? Gigi Saputri. Oh iya. Iya, yang haters kan. Coba nomor rekeningnya. Iya, aku jadi ngefans sama kakak. Iya. Gitu. Tapi lo percaya deh, ketika lo ada di satu posisi yang bagaimana, akan ada kok, dan akan banyak sekali Iya. orang yang tidak suka, orang apa, akan banyak sekali sih, akan banyak banget. Tapi ya itu menikmati sih kita ya. Belum terbaru ini juga ada sih mas, yang nge-stitch video saya kan yang jatuhin duit tuh. Ada tuh viral tuh, tapi Ya videonya kan? sama dia dihapus lagi. Dia bilangnya apa? Dia komentarin masalah pertama kontennya kenapa nggak di-blur. Terus saya bilang di komennya, saya udah izin mau saya kirimin video fullnya bahwa saya udah izin ke targetnya. Kedua, orang miskin tuh ngelakuin sebuah kesalahan misalkan nggak jujur, hal yang wajar karena dia kebutuhan. Terus saya bilang justru ini opini yang salah menurut saya. Jadi dengan latar belakang atau dasar orang miskin boleh berbuat hal yang nggak baik gitu loh. Jadi menurut saya opini dia salah. Akhirnya opini dia diserang tuh mas sama netizen kan. Akhirnya videonya dihapus. Pasti sih, pasti kan begitu sih bro. Tergantung kita melihat masalah seperti apa sih. Benar, pasti akan seperti itu sih. Kalau kita sih kadang-kadang aneh ya, kan kita bareng-bareng nih selalu. Kan kita empati bro, kita lihat orang di jalan. Ketika kita mau bantu dia, lucu ketika gua masuk persepsinya lu nih. Oke mbak, kita ada challenge nih. Oke misalkan ini bisa dapat atau enggak? Enggak lucu, karena menurut gue tergerak karena mau bantu dia karena feel gue. Karena orang ini banyak banget nih, ada sekitar 10, 100, 200 di depan gue. Yang bisa bilang seperti itu hanya intuisi gue. Iya, Gue mau bantuin dia atau enggak. Dan yang bantuin kita, gue juga nggak tahu mau bantuin apa. Bisa setelah datang rumahnya, kita tiba-tiba rumahnya gimana, bisa ketika gini nggak ada kerja, kita dapetin dia kerja. Bisa tanya-tanya dulu, integrasi dulu, kayak biasa tuh mas gue. Kayak kadang-kadang ya kita benar, kita Tanya-tanya ngomong, dulu. kita ini, tiba-tiba ini. Tapi nggak bisa ketika kita datang ke dia, kita challenge dia, nggak bisa. Nggak akan dapet esensinya. Itu akan sangat berbeda. Makanya tadi gue bilang sama lo come out as a content apa as a sosial? Karena buat gue as a pribadi sosial, buat gue susah banget bro. Nggak gampang. Dan gue memang benar, gue harus jadi orang sukses untuk bisa menjadi orang baik ke banyak orang. Bener dong, duitnya dari mana kan? Duitnya dari mana? Sesimpel itu. Dan gue bilang sama mereka semua di sini, gue mau jadi sukses supaya gue punya manfaat buat orang banyak. Karena gue nggak bisa. Nah kalau gue gitu, kalau gue pribadi ya, bukan gue mencerita untuk membela gue tidak penting untuk membela diri gue. Cuman gue seneng ketika ada jawabannya Mas Bayu kan boleh kan? Semua orang boleh, boleh iya. opini kan? Cuman gue tidak pernah beropini begini, apalagi depan kamera ya. Udah ini pertama kali dong? Nggak pernah nanya dia, nggak pernah nggak pernah. Kecuali gue juga pernah kadang-kadang nggak mau untuk wawancara atau nggak datang ke acara gitu ya. Karena pertanyaan itu kadang-kadang menyudutkan untuk gue menjawab yang kayak begini. Iya. Gue tidak mau, biarkan itu dengan opini mereka semuanya. Karena ketika gue jawab, apalagi lu TikTok bro, cuman jawaban gue itu diginiin, pendekin, akan jadi viral semuanya dan gue yang salah. Gitu loh, terkadang gue itunya. Saya belain kok. Ya, nah lu pakai ini ya. Saya tips mas ya. Tapi gue seneng kok dengan ada yang berbagi dia nih. Maksudnya, seru juga ya. Cuma itu persepsi gue seperti itu. Plan ke depan apa lagi? Itu lah mas, saya pengen IPO-in segera sih. Itu doang ya. Kalau restoran dan lain-lain? Kalau buka bisnis sih enggak terlalu. Karena di 3 ini aja udah nggak pegang, 4 kan sama konten kreator kan. Insya Allah ya kita doain ya buat Iben. Iben juga salam buat Iben ya. Iben juga ketemu pertama pas dia. Oh pas bareng ya? Saya waktu itu pas lagi ada kerjaan di situ tapi di brand lain. Undang aja mas Iben, kayaknya dia happy deh sini. Dia boleh lebih banyak cerita nanti tentang. Oh iya gue juga deh. Iben boleh tuh. Mau banget. Iben emang salah satu
salah satu yang kita kaget juga sih, maksudnya kaget aja dia bisa sehebat itu. 'Cause I don't have you, I don't have us. Please. Awalnya kita nggak tahu, maaf, waktu pas di mana, kan kita lihat tuh orang-orangnya, tapi dia salah satu yang nice karena dia datang. Dia bilang hai, dia bilang ini hai, ini. Akhirnya gue tanya, Rah, ini siapa? TikTok banyak banget. Akhirnya gue nanya, gue lihat, dan sebenarnya itu kita follow, dan waktu itu kita juga pas di pesawat bareng. Nah, ngobrol di situ, orangnya baik banget. Akhirnya udah kita Bagus ya, Pak. Dia secara personal bagus, Personal bagus. bagus. Waiting for mudah-mudahan nih bro, sukses. Siap, thank you Insya Allah Mas ya, Boy. sama-sama kita seneng banget bisa kenalan. Nanti kita bareng keluar ya. Siap. Siap, mantap bro. Thank you banget. Sambal bakar. Mantap bro. Iya, di mana ya? Yang paling dekat sini? Kayaknya kebiasaan Pondok Ranji paling juga sebenarnya. Pondok Ranji ya? Boleh bro, nanti gue kesana. Ya. Siap bro. Ditanya utangnya tuh. I say I don't mind, but that's a lie. Thought we'd work it out. I've tried to